Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kenapa kita mengulas atau mengkritik Yusuf Mansur dan bisnis warung steak and shake? Salah satu alasnya adalah karena warung steak and shake ini merupakan jualan Yusuf Mansur. Karena rumah tahfiz Darul Quran itu sudah nggak laku. Dan rumah tahfiz dan Darul Quran itu tinggal menunggu ajal. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita ulas pada video sebelumnya, itu muridnya nggak ada. Sampai tahun ajaran baru ini, itu murid dia di sekolah itu tidak lebih dari 25 orang. Itu dari tingkat SLTP maupun nanti tingkatan SLTA gitu. Nggak ada murid. Di jualan Yusuf Mansur tentang rumah tahfiz itu nggak laku. Kenapa? Karena rumah tahfiz ini sangat menderita. Menderita apa? Jualan terus. Ini objek jualan gitu. Akhirnya orang tahu, wah ini ternyata rumah tahfiz ini tameng untuk jualan. Karena itu ya orang sudah nggak mau dah baik menyekolahkan anak-anaknya ke Darul Quran maupun nanti dia bersedekah atas nama Darul Quran. Nggak mau pokoknya. Di dulu kalau orang masuk cerita guru-gurunya nih, seakan ada junior-junior saya ngajar di situ gitu. Cuma sekarang apa dia sudah dirumahkan atau belum nggak tahu lah ya. Ada juga orang-orang tua santri yang wali santri yang lagi rapat, habis kadang-kadang kita suka cerita gitu. Jadi dulu katanya itu untuk masuk tuh antri gitu. Tapi setelah ketahuan wah Yusuf Mansur ternyata begini, ini jualan bukan tujuannya buat orang hafiz Quran gitu. Udah wali santri itu nggak mau lagi menyekolahkan anaknya ke situ. Kalaupun dia menyekolahkan anaknya untuk rumah Darul Quran gitu, mungkin dia cari nanti dia ke Bandung. Di Bandung kan banyak tuh. Di antara pilihannya misalnya ya ke pesantren atau Darul Quran yang diasuh oleh Abdullah Agim Gimnastiar gitu. Di rumah tahfiz Agim ini orang relatif tenang gitu. Tapi di tempat Yusuf Mansur orang nggak tenang. Maka dengan dibuktikan sendiri usahanya, ini kita katakanlah usaha ya, usahanya menjual rumah tahfiz itu juga dihukum oleh masyarakat. Di cara masyarakat kita rupanya nggak mau frontal, tapi ini dihukum gitu. Semua geraknya nanti itu dijepit. Sampai Yusuf Mansur sendiri kelengar, bahasa orang Jakarta ini kelengar. Nggak ada lagi udah. Masa 25 mau diapakan gitu. Itu bayar listriknya nggak cukup itu. Terus mau dimintain ini sertifikat gadein gitu. Orang kabur. Nggak percaya udah, mari mulai santai itu kabur gitu. Apa-apaan ini? Kami kesini mau Islam, bukan mau bangkrut. Gitu jawabnya kan. Kami kesini ini karena publikasi rumah tahfiz ini mudah-mudahan anak kami ini itu bisa menghafal Al-Quran. Tapi bukan sertifikat rumah kami nanti mau dirampas. Enggak, dia nggak mau itu. Karena itu sudah jelas ini nggak ada masa depan orang di sekolah ini, ya Yusuf Mansur sendiri akhirnya nggak bisa membangun halu-halunya dengan rumah tahfiz. Kan dia berhalu tadinya nih. Dengan cerita rumah tahfiz dia halunya naik ke angkasa gitu. Bahkan sampai kalau dalam bahasa akidah nih bahasanya orang gila gitu. Bicara sama Tuhan. Bicara sama Tuhan. Dan Nabi Muhammadnya nggak bicara sama Tuhan. Terus
Orang ketapang ini bicara sama Tuhan. Enggak aja. Kayak situ, kayak siapa yang lagi, apa sekarang? Mama Gufron. Mama Gufron katanya semalam dia bisa mengarang 500 kitab dalam bahasa Suryani lagi. Tapi dilihat orang, coba ngomong Arab dulu dah gitu. Arabnya nggak ada yang tahu orang, yang kalau orang mengerti bahasa Arab pasti bilang nih, sinting ini nggak bahasa Arab ini. Dia akan bilang bahasa Arab ente, bahasa kita, bahasa Arab aneh, bahasa ngelmu, bilang gitu kan. Kalau udah begitu bahasan kita nggak paham ya. Nah, Yusuf Mansur seperti itu, berhalu-halu dia dengan Darul Qur'annya ini. Nah, sekarang dihukum masyarakat, muridnya nggak ada. Mau jualan apa? Mau jualan WC-nya bersih. Alah, hotel bersih WC-nya dari itu. Tuh mau jualan apa? Nggak ada, selain kualitas yang dibanggakan, nggak ada sebuah pesantren yang bisa bertahan. Sudah ini mahal, ini orang tua murid cerita nih, sudah mahal. Tagihannya ada terus. Yang di luar kita prediksi gitu. Ada terus tagihan. Sampai nanti laundry pun mau dimintain ke orang tua murid. Kan kacau lah gitu. Akhirnya secara apa nih, dalam bahasa Arab itu ada kalimatun sawa. Ya, kalimatun sawanya itu adalah tidak sekolah lagi di Ma'had Darul Quran milik Yusuf Mansur. Nah, kalau udah bangkrut gini, apa yang diandalkan Yusuf Mansur? Maka dia sekarang mencukur jenggotnya, dia bernampak lebih lebih klimis, dia mau tampil sebagai seorang profesionalisme muda, ya nggak muda juga sebenarnya, sebagai seorang kaum profesional. Maka dia jual lah itu cerita warung steak and shake. Ya tapi dengan teriakan orang di mana-mana, orang juga melihat ini nggak beres juga ini gitu. Karena awalnya memang nggak beres. Awalnya dari cerita-cerita palsu. Awalnya dari cerita-cerita nipu. Kemana mau beres? Nah, inilah tragedi dalam kehidupan dakwah di era reformasi. Ada muncul seseorang yang bernama Jam'an Nur Khatib Mansur. Yang populer dengan namanya yaitu Yusuf Mansur. Jadi kalau 25 orang itu masih bisa dia kelabui gitu, ya kita nggak tahu juga. Tapi itu tidak hanya menderita bagi santrinya karena sepi, juga menderita. Yusuf Mansur itu kan nggak mungkin dia itu mencuri PLN gitu, kan nggak mungkin. Karena sebentar pasti tahu. Kan nggak mungkin dia itu berkongkolingkong dengan orang PLN. Ente sedekahin aja dan nggak bayar gitu. Kan nggak bisa. PLN itu kan perusahaan negara, dia nggak bisa. Udah Ustadz, dia kan masih orang masih yang hormat, dia kan masih panggil Ustadz nih. Udah Ustadz, nggak usah bayar. Mana bisa? Itu kan pegawai itu nggak bisa berbuat sekehendaknya. Mau dipecat dia, nggak bisa. Jadi tagihan listrik dengan pondok sebesar itu, dengan santri hanya ya puluhan orang, ya nggak bisa itu, nggak bisa. Ngangkatnya nggak bisa. Terus dia mengandalkan, dijual ke Timur Tengah ya. Timur Tengah kan ada perwakilnya di sini, orang tahu gitu. Siapa ini hamba Allah ini gitu. Kita sebut hamba Allah lah ya. Siapa ini hamba Allah ini gitu. Maka kemudian dia banting setir, ya kalau tahun ini nggak tahu bisa bertahan nggak ya dengan murid sedikit itu gitu. Tapi yang jelas setiap bulan dia harus mengeluarkan duit. Untuk nombok, dia memanggil orang tua wali kan mikir juga. Iya kan? Kalau kebanyakan tagihannya mereka cabut. Dia lari ya di sekitar itu yang lebih murah dari itu banyak dan kualitasnya lebih bagus. Banyak, lebih murah, lebih bagus. Ya kan? Saya pernah tanya itu, kenapa kok milih di sini gitu. Nggak pengen sekolah ke luar negeri, dia akan bilang anak kami kan masih kecil. Ya. Dan kita pengen lihat-lihat dia gitu. Kalau jauh-jauh tuh ngeri juga. Ya benar juga sih. Ada yang berpikiran begitu gitu. Jadi Yusuf Mansur oleh situasi dan kelakuannya yang telah menjepit dan menghukum dirinya. Jadi kalau tuntutan
Katakanlah jemaah masjid kota wisata dia bisa lari, tapi dia nggak bisa lari dari hukum yang diberikan oleh situasi. Di zaman itu sudah menghukum dia. Gitu. Nah sekarang dia boleh santai-santai buat sementara waktu di warung stick and shake. Bangga-banggalah, sebentar lagi orang-orang juga akan mengarahkan pandangannya dan kritikannya ke warung yang dibangun oleh Syekh Mansur dengan mengelabui jemaah-jemaah yang sebelumnya pernah mempercayainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.